Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas ke-9 tentang menjelaskan dan menganalisis pembayaran dan pelaporan pajak. Di sini nama kelompok yang pertama itu ada Parisya Mutipasa dengan NIM akhir 218, Firdausi Arayan Saputra dengan NIM akhir 249, Lola Putri Kalita dengan NIM akhir 270, Lukas Erik Danutirto dengan NIM akhir 302, Ahmad Fikri Baildolwi dengan NIM akhir 324, dan yang terakhir Luis Ronaldo dengan NIM akhir 474. Yang pertama ada jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan oleh individu dan entitas bisnis. Di Indonesia, individu dan entitas bisnis memiliki berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan oleh individu dan entitas bisnis dan bagaimana proses pembayaran untuk masing-masing jenis pajak tersebut. Proses pembayaran untuk masing-masing jenis pajak berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan entitas yang bersangkutan. Jenis pajak yang harus dibayarkan oleh individu. Yang pertama ada pajak penghasilan PPH, pajak penghasilan atau PPH. Individu wajib melaporkan dan membayar PPH terhadap penghasilan mereka. Pembayaran dilakukan melalui sistem e-tax, melalui aplikasi e-tax atau melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Yang kedua ada pajak pengeluaran. Individu yang memiliki pengeluaran bisnis yang harus membayar PPH pasal 21, pembayaran dilakukan melalui sistem e-tax atau melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN. Individu yang melakukan transaksi yang menghasilkan PPN harus membayar PPN tersebut. Pembayaran dilakukan melalui sistem e-tax atau melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Individu wajib membayar PBB terhadap tanah dan bangunan mereka. Pembayaran dilakukan melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah atau melalui kantor pos. Yang kelima, pajak daerah. Individu wajib membayar berbagai jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak air tanah atau PAT, dan lainnya. Pembayaran dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan pemerintah atau melalui kantor pos. Penjelasan akan dilanjut dengan rekan saya. Selanjutnya ada jenis pajak yang harus dibayarkan oleh entitas bisnis. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21, yaitu setiap perusahaan tentu memiliki pegawai untuk membantu bisnisnya dapat berjalan sehingga mereka dikenakan PPh 21 yang merupakan pajak atas penghasilan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan karyawannya. PPh 21 dibayarkan setiap bulannya. Biasanya perusahaan memungut PPh 21 dengan melakukan pemotongan secara langsung dari gaji bulanan karyawan. Yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 akan dikenakan kepada perusahaan yang melakukan perdagangan atau kegiatan ekspor-impor. PPh pasal 22 ini hanya berlaku pada transaksi di mana kedua belah pihak diuntungkan. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23, yaitu perusahaan wajib membayar PPh 23 ketika melakukan transaksi pembayaran royalti atas karya tertentu, pembagian keuntungan saham atau dividen, pembayaran hadiah, penghargaan, dan bonus, pembayaran jasa seperti manajemen, konsultan hukum, konsultan keuangan, teknik, dan sebagainya seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 Tahun 2015. Yang keempat ada pajak penghasilan pasal 26. Perusahaan melakukan transaksi dengan wajib pajak luar negeri, maka akan dikenakan PPh 26. PPh pasal 26 identik dengan PPh pasal 21, hanya saja PPh 26 dikenakan ketika penerima penghasilannya merupakan wajib pajak luar negeri, baik WNA ataupun perusahaan asing. Dan yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 29. Perusahaan akan dikenakan PPh 29 jika nilai pajak terutang tahunan perusahaan lebih besar daripada total kredit yang sudah disetorkan ke KPP. Oleh karena itu, seringkali disebut sebagai PPh kurang bayar. PPh 29 ini tercantum dalam SPT tahunan, sehingga harus dilunaskan terlebih dahulu sebelum melaporkan SPT PPh ke KPP setiap 30 April. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu yang keenam adalah pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan ketika ada barang yang mengalami pertambahan nilai ketika berpindah dari produsen ke konsumen. Ketika perusahaan melakukan transaksi penjualan barang atau jasa, kena pajak, maka harus menerbitkan faktur sebagai bukti sah pungutan PPN. Perusahaan akan dikenakan PPN 10% ketika mereka melakukan transaksi jual beli dan impor, sedangkan 0% untuk ekspor. Yang ketujuh yaitu pajak penghasilan atau PPh pasal 15. Perusahaan ini akan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak tertentu, seperti perusahaan asing seperti asuransi luar negeri, perusahaan penerbangan internasional, dan juga usaha investasi bangunan bersifat guna serah seperti perusahaan asing jenis lainnya. Yang ke-8 dan terakhir yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Perusahaan dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh maupun pemotongannya yang bersifat final. Tarif dari PPh final ini pun bervariasi, tergantung dari masing-masing jenis penghasilannya. Sebagai contoh, pada perusahaan dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun, maka tarif pajaknya yang akan dikenakan hanya sebesar 1%. Untuk entitas badan, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, tergantung apakah badan tersebut berstatus pusat atau cabang. Badan berstatus pusat dapat melaporkan dan menyetorkan pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP, di mana badan tersebut terdaftar. Sedangkan badan berstatus cabang dapat melaporkan dan menyetorkan pajak langsung ke kantor pelayanan pajak di mana cabang tersebut terdaftar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prosedur pelaporan pajak untuk individu dan entitas bisnis. Wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, wajib melaporkan SPT tahunan PPh wajib, pajak orang pribadi dan jenis SPT yang digunakan tergantung pada jenis penghasilan dan status pernikahan. Tenggat waktu yang berlaku untuk individu yaitu yang pertama 31 Maret untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dan yang kedua 30 April untuk SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Lalu ada tenggat waktu yang berlaku untuk entitas bisnis yaitu yang pertama tanggal 31 Maret untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan dan 20 hari setelah masa pajak berakhir untuk SPT masa PPN. Lalu ada prosedur pelaporan. Yang pertama, siapkan dokumen yang diperlukan seperti bukti potong pajak dan laporan keuangan untuk WP Badan. Yang kedua, pilih metode pelaporan secara online dapat melalui website DJP Online dan secara offline dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak atau KPP. Lalu isi formulir SPT dengan benar dan pastikan semua lengkap dan akurat. Lalu laporkan SPT sebelum batas waktu yang ditentukan. Denda yang harus dibayar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Next. Lalu ada masalah yang sering dihadapi dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Yang pertama masalah dalam proses pembayaran, seperti kesulitan dalam mengakses sistem pembayaran online atau masalah teknis. Lalu kesalahan pembayaran ke rekening yang salah atau pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayar maupun keterlambatan dalam pembayaran pajak. Yang kedua, masalah dalam pelaporan pajak seperti kesulitan atau kesalahan dalam mengisi laporan pajak, seperti kesalahan dalam perhitungan pajak dan keterlambatan dalam pelaporan pajak yang dapat menyebabkan denda dan sanksi dari pemerintah. Lalu yang ketiga ada dampak terhadap kepatuhan pajak, yaitu dapat menurunkan kepatuhan pajak karena individu atau perusahaan merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Dapat menambah biaya operasional perusahaan, termasuk biaya denda dan sanksi, dan dapat menurunkan reputasi perusahaan yang dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian teknologi dan inovasi mempengaruhi efisiensi pembayaran dan pelaporan pajak. Teknologi dan inovasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pembayaran dan pelaporan pajak. DJP perlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk meningkatkan awareness dan edukasi tentang penggunaan teknologi dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Adapun beberapa manfaat teknologi dan inovasi seperti implementasi sistem perpajakan digital yang terintegrasi dan otomatis dapat membantu dalam pengumpulan data dan pelaporan pajak yang akurat. Teknologi juga dapat membantu dalam penegakan hukum dan pengawasan yang ketat, memudahkan deteksi dan penindakan terhadap perpajakan ilegal. Adapun inovasi baru seperti e-filing yang mempermudah penyampaian surat
pemberitahuan tahunan atau SPT dengan cepat dan efisien, memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT sudah benar diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak dan keamanannya jauh lebih terjamin. Kemudian, tantangan dalam penerapan teknologi. Di antaranya masih terdapat keraguan di masyarakat akan keamanan data SPT yang dilaporkan secara online. Yang menjadi tantangan dalam penerapan e-filing juga masih banyak masyarakat yang kurang paham teknologi, sehingga masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT-nya secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan e-filing masih belum maksimal dan masih menyisakan permasalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada upaya-upaya kebijakan pajak, upaya-upaya pembaruan kebijakan pajak dan pengaruhnya pada proses pembayaran dan pelaporan pajak, dan antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan dan digitalisasi, contohnya penggunaan platform online terintegrasi untuk pembayaran pajak dan penggunaan e-filing untuk pelaporan pajak. Yang kedua, peningkatan kepatuhan pajak seperti peningkatan denda dan pidana bagi pelanggar pajak. Yang ketiga, perluas basis pajak. Penambahan objek pajak harus seperti pajak atas transaksi digital dan pajak atas karbon. Beberapa cara agar individu dan perusahaan dapat mengantisipasi perubahan kebijakan pajak, yaitu dengan mengikuti perkembangan informasi terbaru, mempelajari cara menggunakan e-filing untuk melaporkan pajak, mencari peluang untuk menghemat pajak secara legal, dan meningkatkan kepatuhan pajak untuk menghindari sanksi. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa individu dan jenis bisnis di Indonesia memiliki berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan. Proses pembayaran dan pelaporan pajak berbeda-beda tergantung pada jenis identitas yang bersangkutan. Masalah umum yang dihadapi dalam proses ini meliputi kesulitan teknis, kesalahan dalam pembayaran pelaporan, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.